Alat perang buat nguwer, cek. Hai teman-teman kreatif, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic. Kali ini saya mau ngomongin tools buat nguwer ya. Mulai membicarakan mengenai tang potong dulu ya, yang paling umum. Jadi tang potong ini memang wajib dipunyai karena kita pasti membutuhkan untuk memotong. Namun kita tidak harus membeli tang yang mahal atau tang bermerek. Jadi ini saya gunakan tang ini adalah tang besar merek Prohek. Karena saya banyak menggunakan kawat stainless atau kawat monel. Sedangkan sifat dari kawat stainless atau monel itu sangat keras sekali. Saya pernah memakai tang biasa untuk memotong kawat monel dan hasilnya tang saya yang rusak dan kalah. Jadi tang biasa itu yang seperti ini ya. Ada yang gagangnya tebal seperti ini tapi ujungnya seperti ini juga ada. Nah, tuh tang potong yang seperti ini sebutannya tang kakak tua. Nah, jadi untuk tang potong ini, jika kalian ingin lebih hemat lagi, kalian bisa gunakan pemotong kuku seperti ini. Tapi yang besar ya, jangan yang kecil. Jadi tang pemotong ini, tang kakak tua, bisa digantikan dengan tang potong kuku ini. Dengan potong kuku ini untuk menggantikan tang ini. Jadi kalian tidak harus susah payah beli ini. Kadang karena untuk merek-merek yang murah, tang potong ini mudah gripis. Ini jika memang kita terus-menerus pakai untuk kawat yang besi atau stainless, biasanya dia mudah gripis. Jadi jika ingin lebih hemat lagi, jika kalian hanya bermain tembaga saja, tang ini cukup. Namun tang ini ada keterbatasan karena dia ujungnya nggak lancip. Jadi mungkin ketika nanti kita membutuhkan memotong area-area tertentu yang masuk ke dalam akan sedikit kesulitan. Oleh karena itu, yang paling bagus memang menggunakan tang yang seperti ini. Nah, di luar disebutnya flash cutter atau microniper ya. Atau yang biasa bermain dengan vape. Tang seperti ini biasanya dinamain juga dengan tang vape karena fungsinya buat motongin entah apa itu yang ada di vape itu ya. Nah, jadi karena dia permukaannya lebih tipis, hasil potongannya pun biasanya perpotongannya nggak terlalu lancip. Jadi hasil potongannya bisa hampir tegak lurus dari penampangnya. Oke, tang potong sudah ya. Jadi untuk kemarin yang mendaftar di kelas gratis saya bulan Januari itu, kalian banyak yang menego tang potong. Jika kalian tidak punya tang potong, gunakan gunting kuku atau tang yang seperti ini banyak di toko listrik atau toko peralatan-peralatan bangunan dan listrik itu yang banyak yang jual palu tang. Nah, di situ biasanya ada. Bilang aja tang vape atau tang untuk rokok vape itu biasanya tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah tang permukaan datar. Nah, ini adalah tang yang hakul wajib buat kalian yang bermain wire. Kenapa? Karena untuk bermain wire kita membutuhkan bagian dalam permukaan ini yang benar-benar rata. Ya, jadi ini tidak ada bergeriginya sama sekali. Nah, ini sama aja semua, keempat ini sama, yaitu dalamnya permukaannya datar, hanya bedanya ini langsung lancip gini ke ini, sedangkan ini ada bengkoknya seperti ini. Untuk ada lagi satu yang ujungnya lebar. Saya sisipkan ya fotonya di sini. Nah, kemudian yang ini kelebihannya adalah karena dia satu lancip, dua bengkong. Jadi ketika kita membutuhkan area-area yang agak sulit, kita bisa lebih mudah melakukannya. Jadi tidak harus yang tangan kita harus kemana-mana atau mencari celah. Nah, dengan ini kita bisa lebih mudah untuk menjangkau area-area yang sempit dan dalam. Nah, ada yang nego, saya nggak punya tang datar, carinya susah, saya mau pakai tang ini 3 in 1. Kan kalau tang 3 in 1 disebut 3 in 1 kenapa? Karena ada tang pemutar, ada tang bulat di sini,
Dan ada tang potong di sini, ini gunanya untuk memotong. Nah, sudah jelas ya, ini untuk memotong. Dan di sini ada bagian yang datar juga. Tapi bagian datar ini adanya di tengah, teman-teman. Jadi ketika kalian mau menggunakan tang ini untuk bermain wire, dan saat kalian membutuhkan untuk menekuk, misalkan akan membuat sebuah tekukan seperti ini. Nah, kalian tidak bisa melakukannya dengan tang datar yang letaknya ada di tengah itu. Jadi kita harus memakai ujung tang. Sedangkan jika letak tang datarnya ada di tengah, bagaimana kalian bisa melakukannya? Sedangkan bagian ini juga dia lebar, ya kan? Nah, jadi mohon maaf untuk yang menego dengan tang ini, kalian tetap tidak akan bisa dipakai untuk belajar wire jewelry. Apalagi jika hanya punya satu tang ini aja ya. Kenapa? Karena nanti ketika dalam wire jewelry kita juga membutuhkan dua tang. Jadi satu tang pembulat, satu tang datar, atau sama-sama tang datarnya. Karena ada kala di suatu tempat nanti kita membutuhkan untuk memegang atau menjepit bagian yang kecil yang tidak bisa kita pegang dengan tangan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi ini tang bergerigi. Nah, tang bergerigi ini saya hampir tidak pernah pakai di dunia perkawatan ya, karena tang ini ada geriginya. Namun saya gunakan tang ini apabila saya mau merangkai bros dengan kawat stainless atau kawat monel yang tajam dan kecil itu. Kenapa? Karena bagian gerigi ini penting saat kita mau menarik rangkaian. Jadi rangkaian bros yang kita buat bisa kuat dan kokoh karena dibantu menarik kawatnya dengan tang bergerigi ini. Ketika saya pernah mencoba melakukan tarikan tersebut dengan tang datar yang polosan itu, hasilnya merusut-merusut atau lepas-lepas. Maka memang tang ini jika kalian untuk bermain wire kawat lunak seperti tembaga dan teman-temannya, apalagi aluminium ya, tang ini tidak kita gunakan sama sekali. Namun tang ini berguna apabila kalian akan bermain dengan kawat besi, ornamen-ornamen besi atau ornamen-ornamen monel atau stainless dan sejenis itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah ya. Nah, untuk tang pembulat ini kita langsung ke tang pembulat yang sungguhan seperti ini. Nah, mereka semua ini sama-sama tang pembulat. Hanya beda harga dan beda ukuran. Kalian bisa beli sesuai dengan kenyamanan kalian. Sebenarnya yang paling nyaman adalah ukuran ini. Dan ini memang yang paling umum dijual di luaran ya. Ini saya mencoba beli yang lebih kecil karena saya gunakan jika bepergian atau jika ingin nge-workshop di suatu tempat. Saya butuh membawa yang tidak terlalu berat, jadi dibawanya bisa ringkes. Ini juga berukuran kecil, biasanya juga yang untuk saya bawa-bawa bepergian. Nah, ini juga sama. Dia ada di set. Ini ada di tang set isi 3 juga, ini juga ada di tang set isi 3 juga. Tapi bedanya dia berpegangan kecil. Ada yang nyaman menggunakan ini, ada yang tidak. Tapi saya sudah menggunakan ini sejak tahun 2010 ya. Saya sudah gunakan ini sejak tahun 2010 dan meskipun bentuknya sudah hitam gini, tapi dia tidak berkarat ya. Maksudnya tidak ada senyawa-senyawa barunya, memang menghitam saja. Dan dia masih sangat enak sekali digunakan. Jadi kalian tidak perlu beracuan membuat wire itu tangnya harus yang merek-merek, tangnya harus yang mahal-mahal. Nggak mesti, karena jika pemakaian orangnya tidak hati-hati juga ada yang walaupun beli mahal, masih dia bisa patah ininya. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri dengan alatnya atau kita yang bisa mengerti kebutuhan kita untuk menggunakan alat seperti apa. Jadi tidak perlu membeli yang mahal ya teman-teman. Ini harganya paling sekitar 20 ribuan, 20 atau 25, di also banyak, di marketplace banyak. Dan apabila tang datar, ini mungkin sedikit lebih tertentu ya, maksudnya tidak semua toko penjual bahan itu jual, karena biasanya yang dijual di toko penjual bahan adalah yang set isi 3, sedangkan tang datar ini di set isi 3 tidak ada, yang ada adalah yang bergerigi. Jadi kalau misalkan kalian beli ada di yang tang set isi 5, biasanya tang set isi 5 itu ada yang lengkung seperti ini atau yang datar seperti ini, yang lancip seperti ini.
Atau jika kalian beli bijian, ini saya beli bijian dengan merek Jason. Ini harganya 25 di toko alat listrik ya, di toko-toko Palu dan sejenis-jenisnya itu. Nah, itu harganya 25 ribuan. Jadi sebenarnya ada yang pengen utang 250 ribu, gimana rasanya? Tidak, sama aja. Tergantung bagaimana kalian memegangnya, bagaimana kalian memperlakukannya. Oke, jadi untuk yang mengikuti kelas workshop saya Januari, free ya, gratis. Namun dengan syarat, kalian harus mengerjakan tugas dan harus mengikuti terus sampai selesai. Karena jika 2 kali kalian tidak mengerjakan tugas, maka saya akan keluarkan dari grup. Dan berikut alat-alat yang memang harus dilengkapi. Apabila kalian merasa kesulitan mencari, saya ada beberapa tang yang mungkin bisa saya jual, tapi saya tidak ready banyak ya, jadi saya tidak bisa melayani pembelian dalam jumlah banyak. Jadi hanya membantu aja bagi yang kesulitan mencari. Tapi jika kalian di daerah kalian ada toko alat listrik, atau di daerah kalian juga ada toko kawat dinamo. Kawat dinamo itu yang biasanya dipakai untuk menggulung AC. Itu kita gunakan untuk belajar dulu. Jadi nanti ketika kalian ingin sudah rajin, kalian langsung menggunakan kawat aksesoris yang mahal, yang impor bisa. Tapi untuk belajar, saya sarankan kita pakai yang murah dulu, kita pakai kawat dinamo dulu. Ada yang nanya kawat dinamo kah? Nah, oke. Kita lanjut ke kawat dinamo ya. Ini adalah kawat dinamo. Namun di urusan perdinamoan, kawat berwarna rose gold seperti ini tidak seberapa dipakai. Katanya sih yang warnanya seperti ini tidak bagus dalam menghantar listrik. Yang bagus yang berwarna gelap. Maka itu kalau di toko galangan jarang sekali kita menemukan warna-warna seperti ini. Tapi ada tapi jarang sekali, hampir tidak ada. Makanya ketika ada yang menjual seperti ini biasanya dijual lebih mahal, bisa 2 kali lipat. Nah, kawat-kawat ini ada banyak ukuran. Namun untuk belajar besok, kita gunakan 3 ukuran yang paling umum. 3 ukuran itu adalah ukuran 1,0 mm, 0,8 mm, dan 0,3 mm. 0,3 ini digunakan untuk membuat anyaman-anyaman. Dia ukurannya pas. 0,3 ini tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal. Namun biasa juga ada yang menggunakan kawat ukuran 0,4 yang membutuhkan anyaman yang lebih bold atau tebal. Nah, sedangkan kawat ukuran 0,8 dan 1 ini beda tipis. Maksudnya secara kasat mata dari jauh kita tidak akan tahu bedanya itu 0,8 atau 1. Tapi jika kita dekatkan, 2 kawat ini memang sedikit berbeda ketebalannya ya. Nah, seperti ini. Mengenai pemakaian penggunaan nanti akan saya jelaskan di workshop. Oke, jadi saya sudah jelaskan alat dan bahan yang diperlukan beserta bentuknya, gambarnya. Jika kalian masih kesulitan, silahkan japri saya via bisa Instagram DM atau via WhatsApp atau via inbox fanpage, silahkan terbuka. Namun untuk pendaftaran workshop gratisnya hanya 1 pintu di Facebook Frina Gifrina. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan berburu, atau jika memang kalian sudah ada bahan dan alatnya, silahkan inbox saya untuk mengikuti workshop free awal tahun. Oke, sampai ketemu lagi dengan belajar bareng Pipi Holik selanjutnya. Bye-bye.